Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Shalom sahabat Basilea, hari ini kita lanjutkan kelas teologi kita masih di buku Teologi Dasar 1 Charles Ryrie. Kita masuk dalam materi sifat-sifat Allah yang bagian 2. Kemarin bagian 1 kita sudah membahas sampai yang ke-7, hari ini 8 sampai 14. Sifat Allah yang ke-8 adalah Maha Hadir. Maha hadir berarti bahwa Allah hadir di mana-mana dengan seluruh keberadaannya pada segala waktu. Jadi Allah Maha hadir, Dia ada di mana-mana dengan seluruh, bukan sebagian. Seluruh keberadaannya pada segala waktu, bukan saat-saat tertentu saja. Dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 11, Daud bertanya, apakah ada tempat di mana seseorang dapat melepaskan diri dari hadirat Allah? Jawabannya ialah tidak, karena kemahahadiran Allah tidak dibatasi ruang, tak gentar oleh kecepatan dan tak dipengaruhi oleh gelap. Maha hadir berbeda dari panteisme. Ya, panteisme itu adalah suatu paham yang menganggap alam semesta adalah Allah. Jadi panteisme menganggap bahwa alam semesta ini yaitu Allah gitu. Istilah ini pertama-tama dipakai oleh seorang Inggris, John Tollard, di tahun 1705 ketika ia mengajarkan bahwa Allah adalah pikiran atau jiwa dari alam semesta. Jadi ajaran ini tidak sesuai dengan Alkitab. Tidak ada orang dapat melarikan diri dari hadirat Allah. Hal ini merupakan peringatan bagi orang tak percaya dan penghiburan bagi orang yang percaya. Jadi tidak ada satupun tempat di dunia ini yang kita bisa sembunyi dari hadapan Allah karena Allah Maha Hadir. Maka hal ini menjadi peringatan bagi mereka yang tidak percaya Tuhan bahwa Anda mau sembunyi dimanapun, tidak ada tempat Allah tidak tahu apa yang Anda lakukan. Dan bagi orang yang percaya, percayalah bahwa dimanapun Anda berada, Allah ada dan Allah selalu menyertai kita. Berikutnya, tanda yang ke-9, Maha Tahu. Maha Tahu berarti bahwa Allah tahu segala sesuatu yang sebenarnya dan mungkin tanpa kesulitan dan sama baiknya. Maha Tahu berarti Allah tahu semuanya, saudaraku, yang sebenarnya dan yang mungkin tanpa kesulitan dan sama baiknya. Jadi pengetahuan Allah terhadap segalanya itu tanpa kesulitan. Tidak seperti manusia jika ingin mengetahui sesuatu perlu belajar, perlu usaha, tapi Allah tahu dengan mudahnya dan sama baiknya. Sangat detail yang Allah ketahui tentang segala hal. Setiap peringatan yang Allah berikan datang dari satu pribadi yang Maha Tahu, maka kita harus sungguh-sungguh peka terhadap peringatan itu. Ia tidak memperingatkan kita atas dasar menerka apa yang mungkin terjadi. Jadi apabila kita diperingatkan Tuhan, itu karena Tuhan Maha Tahu, maka kita mesti mengingat peringatan itu, melakukan dengan sungguh-sungguh, karena Allah tidak menerka-nerka. Ketenangan hati patut menjadi ciri semua orang bila mereka sadar bahwa mereka harus berdiri di depan Allah yang mengetahui segalanya. Ibrani 4 ayat 13. Jadi karena Allah itu Maha Tahu, maka hidup kita seharusnya tenang, saudara. Saudara, tidak ada masalah yang kita alami di mana Allah tidak tahu. Allah tahu segala yang terjadi dalam hidup kita. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jadi tidak usah khawatir, jadilah tenang. Kemudian ciri yang ke-10, adil, keadilan. Keadilan berkenaan dengan hukum, moralitas, dan peradilan.
Memang di dunia ini sulit untuk mencari keadilan, saudara. Tetapi percayalah bahwa Allah itu maha adil. Dia, penghakiman yang dia adakan adalah penghakiman yang adil. Tidak ada hukum yang dilanggar oleh Allah. Tidak ada hukum yang baik di dalam dirinya ataupun yang dibuatnya sendiri yang dilanggar oleh sesuatu dalam sifatnya. Dalam hubungan dengan makhluk ciptaannya, ia juga adil, yaitu tidak ada tindakan yang diambilnya melanggar kode moralitas atau keadilan. Keadilan mutlak Allah dinyatakan dalam Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jika hari-hari ini kita tidak mengalami keadilan, maka berdoa adalah senjata kita. Karena kita percaya bahwa Allah maha adil. Dan berikutnya sifat Allah yang ke-11 adalah kesederhanaan. Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Sebagai contoh lainnya, umat manusia roh dan materi. Manusia terdiri atas roh dan materi, tubuh. Tapi Allah adalah roh. Di dalam inkarnasi tentu saja Tuhan kita menjadi daging, tapi kealahan Allah manusia itu selalu dan hanya roh. Jadi Tuhan dalam inkarnasi, yaitu Yesus Kristus, dia menjadi daging, tetapi kealahannya adalah hanya dalam roh. Dagingnya daging manusia, sehingga bisa disalibkan, bisa berdarah, dan sebagainya. Dan Allah tidak pernah berhenti menjadi Allah. Pada saat dia dalam manusia Yesus Kristus, dia juga Allah yang sanggup melakukan kealahannya, mujizat, kuasa, dan sebagainya. Tetapi Yesus tidak memakai itu. Dan berikutnya, karena itu saudara, karena Allah adalah roh, maka sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Jangan menyembah Allah dengan cara-cara yang bersifat materi atau bentuk atau kedagingan. Berikutnya, sifat Allah berikutnya kedaulatan. Kata ini berarti keutamaan kepala yang tertinggi. Kedaulatan bicara tentang kedudukan. Allah adalah pribadi yang utama di alam ini. Kemudian tentang kuasanya, Allah adalah kuasa tertinggi di alam semesta. Nah, saudara, Allah kita adalah Allah yang tertinggi di alam semesta ini. Tidak ada kuasa, tidak ada kedudukan yang mampu melebihi di atas Allah. Dia adalah Allah yang berdaulat. Kedaulatan tidak harus menghapuskan kehendak bebas kita. Dan kehendak bebas tidak pernah harus menipiskan kedaulatan Allah. Jika kita diciptakan dengan kehendak bebas, saudara, maka apapun yang kita pilih itu pun seizin Allah. Allah tidak memaksa kita melakukan sesuatu yang kita tidak mau melakukannya, saudara. Ada sebuah cerita bahwa Allah bisa saja membuat kita seperti robot, ya. Allah menciptakan manusia seperti robot, harus berbuat baik, tidak bisa berdosa, tidak bisa jatuh dalam dosa misalnya. Tapi Allah tidak mau menciptakan seperti itu. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebasnya agar ketika manusia bisa memilih berdosa, tapi jika dia memilih melakukan kehendak Allah, maka Allah senang. Dibanding dengan robot yang harus melakukan kehendak Allah, kehendak seseorang penciptanya tanpa pilihan, saudara. Ya, jadi mari kita memilih untuk taat kepada Allah karena dia Allah yang berdaulat. Berikutnya adalah kebenaran. Kebenaran berarti sesuai dengan apa yang digambarkan dan mencakup gagasan tentang jujur, setia, dan konsisten. Jadi benar itu mencakup jujur, setia, dan konsisten. Allah kita adalah Allah yang jujur, yang setia, dan yang konsisten. Sehingga kesetiaan Allah dan kejujuran dan konsistensinya tidak akan membuat dia lupa akan janji-janjinya kepada kita dan perkataannya. Maka semua yang dikatakannya, Alkitab, janji-janjinya harus juga benar tanpa salah. Karena Allah adalah Allah kebenaran, maka di Alkitab tidak ada kesalahan, saudaraku, ya. Jadi Alkitab juga benar tanpa salah. Lalu berikutnya keesaan.
Keesaan berarti bahwa hanya ada satu Allah yang tak dapat dibagi-bagi. Keesaan Allah merupakan pernyataan utama dalam PL, seperti dicontohkan dalam Sema. Artinya adalah dengarlah. Dengarlah, yang terkenal dari kata pertama dalam Ulangan 6 ayat 4. Ayat itu diterjemahkan dalam berbagai cara. Tuhan adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah, hei Israel, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang menekankan keesaan Allah atau Tuhan adalah Allah kita. Ini berarti bahwa pribadi-pribadi dari Trinitas bukanlah zat-zat yang terpisah di dalam zat ilahi yang satu. Allah adalah Esa di dalam jumlah dan keunikan. Ya, saya rasa hari ini cukup sampai di sini. Sifat-sifat Allah sudah kita bahas. Jika saudara ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa baca lebih dalam di buku ini ataupun di buku-buku lainnya, supaya pengetahuan ini menambah kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di teologi selanjutnya. Tuhan memberkati.